Pemirsa pendengar radio di Jawa Barat, selamat berjumpa dalam Bincang Radio PRSSNI Jawa Barat. Bersama saya Ganang Parto dan tamu istimewa kita kali ini adalah Bapak Arifin Sujayana. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Provinsi Jawa Barat. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Pak Ganang. Para pemirsa radio ya. Betul, dimanapun berada tentu. Dimanapun berada ya. Ya Pak Arifin, saya ingat kalau sudah November, Desember, biasanya Dinas Ketahanan Pangan itu sudah mulai makin meningkatkan monitoring dan apapun lah yang dilakukan karena terkait dengan ketahanan pangan menjelang tahun baru, hari libur dan sebagainya. Nah kita ingin secara singkat mendapat gambaran DKPP ini profilnya seperti apa Pak? Ya, Pak Ganang, jadi para pemirsa radio dimanapun berada, perlu kami sampaikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat ini mempunyai dua tugas pokok fungsi, yaitu yang pertama terkait dengan ketahanan pangan, kemudian yang kedua terkait dengan pertanian, yaitu subsektor peternakan. Untuk ketahanan pangan ini kita memang diberi tugas untuk melakukan monitoring dari sisi ketersediaan dan distribusi terhadap 11 bahan pokok. 11 bahan pokok ya? 11 bahan pokok dari mulai beras, terigu, gula, kemudian bawang putih, bawang merah, telur, daging ayam, kan gitu. Minyak, itu kita diberikan tugas jangan sampai ketersediaan di Jawa Barat ini berkurang. Kemudian juga bagaimana distribusinya jangan sampai terhambat. Apalagi sekarang musim hujan tadi, akhir tahun kan gitu. Itu kan perlu kita konsolidasi. Kemudian juga di ketahanan pangan ini pun juga kita selain ketersediaan dan distribusi, bagaimana kita juga diberikan tugas untuk penganekaragaman pangan lokal. Nah, penganekaragaman pangan lokal inilah yang kemudian harusnya menjadi budaya. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi perlu kita sosialisasi, makanya saya ucapkan terima kasih nih atas partisipasi dari PRSSNI Jawa Barat yang juga sudah memfasilitasi kami untuk juga tadi menyampaikan informasi tentang ketersediaan dan distribusi bahan pokok, termasuk juga penganekaragaman pangan lokal. Dan yang terakhir, yang terkait dengan ketahanan pangan ini adalah keamanan pangan. Keamanan pangan? Nah, keamanan pangan. Jadi, sementara ini kan kita masih, ini masyarakat nih, keamanan pangan itu yang harus kita ketahui dan harus juga dipahami, yaitu terkait dengan kandungan. Kandungan dari pangan-pangan ini berbahaya nggak? Makanya teman-teman di kabupaten kota itu suka melakukan uji di pasar. Betul. Nah, di pasar itu diuji, oh ini teh mengandung pestisida, oh ini teh mengandung borak, bahan pengawet, yang seperti itu. Nah, itu kita lakukan. Kita lakukan dari mulai sisi produsennya, dari hulu ke hilir? Hulu ke hilirnya, sampai ke pasarnya. Pasarnya itu seperti apa? Nah, itu kan juga ada BPOM di sana, kan gitu ya, ada Disperindag di sana. Tapi intinya bagaimana keamanan pangan ini supaya layak dikonsumsi. Itu. Jadi pemerintah itu hadir dan ketahanan pangan ini merupakan urusan wajib, Pak. Jadi kalau dari urusannya, ketahanan pangan ini urusan wajib walaupun bukan pelayanan dasar. Kalau pelayanan dasar kan seperti agama yang seperti ini. Kalau ini adalah urusan wajib karena masyarakat, pemerintah ini harus menjaga terhadap ketersediaan pangan. Itu mau udah amanatnya dan di undang-undangnya pun juga diperintahkan seperti itu. Makanya Pak Jokowi langsung kan, awas krisis pangan, kan gitu. Awas kendalikan inflasi pangan, kan gitu. Itu perintahnya udah jelas. Gitu.
Oke. Kang Ganang. Ya, Pak Arifin, saya juga sudah mendapat laporan dari kawan-kawan kami di reporter daerah. Contoh di Pamanukan Subang, para pedagang pasar di sana sudah mulai mengatur siasat karena tidak mau kulakan banyak karena takut membusuk. Apalagi karena cuaca katanya harga yang tadinya 20 bisa jadi 30, 40. Saya pengen frame terbaru nih Pak. Betul demikian karena cuaca ini lalu banyak bahan pangan utamanya sayur mayur menjadi agak sedikit mahal. Pantauan DKPP Pak? Ya, kalau dari sisi harga, Ya. kan tadi kita mencoba melihatnya dari sisi ketersediaan dulu, produksi. Ya. Jawa Barat 11 bahan pokok ini semuanya surplus sampai dengan prognosanya nih ya. Oke. Prognosa sampai dengan akhir Desember. Tapi surplus, tapi pemenuhannya kan gitu. Bukan hanya dari internal Jawa Barat, kan bisa juga dari impor. Impor itu bisa dari antar provinsi ataupun juga dari luar negeri. Iya. Nah, contoh yang paling jelas adalah sapi, daging sapi. Daging sapi itu Jawa Barat surplus karena pasar di Jawa Barat cukup banyak, 50 juta penduduk kan gitu, dengan industri pengolahan. Nah, dari mana ngirimnya? Ngirimnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT masuk ke sini. Termasuk juga dari luar negeri impor. Nah, jadi dari sisi ketersediaan mah cukup. Nah, sekarang kita coba yang dari dalam provinsinya apa. Nah, kita sayuran memang cukup surplus. Termasuk juga ayam. Kita termasuk daging ayam ini surplus. Kalau telur, kita masih belum surplus. Kita dari Blitar, Jawa Timur, dari Kendal, betul. Jawa Tengah. Nah itu, tapi ketersediaannya mah ada. Mau berapapun juga kita ada. Nah, terkait dengan yang posisi di kita, yang sayuran ini, nah musim itu memang pengaruh. Ya. Pengaruh, betul pengaruh. Tapi secara keseluruhan karena kita punya monitoring harga, kerjasama dengan Bank Indonesia, kemudian juga dengan Disperindag, itu ada yang namanya pantauan harga yang di pasar-pasar. Kalau saya lihat sekarang ini tidak terlalu tinggi. Ada kenaikan memang, tapi tidak juga sampai masih di bawah 5%. Masih di bawah 5%. Dan itu pun juga lebih ke sayurannya cabai rawit, cabai merah. Tapi kalau sayuran biasa mah enggak. Standar masih. Standar, masih. Karena itu kan urusannya kembali lagi di mana di dinas hulunya yaitu di dinas pertanian. Nah kita coba, tapi kan di sisi hilirnya itu kan Disperindag yang memantau. Nah kami dari dinas ketahanan pangan mengkonsolidasi data itu semua untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan khawatir, pokoknya menjelang Natal dan Tahun Baru, Bapak Ibu, para pemirsa radio dimanapun Anda berada, pokoknya sampai dengan akhir tahun kebutuhan 11 bahan pokok ini aman. Aman Pak ya? Aman. Baik. Pendengar, pemirsa radio siaran PRSSNI Jawa Barat, dimanapun Anda berada, Bincang Radio akan kita lanjutkan sesaat lagi dengan narasumber Arifin Sujayana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Jawa Barat.